Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Mas. Ya, tadi dengan Mas siapa? Sorry Mas. Dengan saya Arfi Mas. Silahkan boleh dimulai Mas Arfi ceritanya. Oh iya, jadi itu ceritanya gini Mas. Itu pas eh, kalau tahunnya emang kemarin tuh sekitar mungkin bulan Juli sampai Septemberan tuh saya ngalami kejadian pas maghrib itu kan kalau saya udah tutupan kan maghrib itu di tempat usaha saya udah dipagar gitu kan, udah digembok. Terus pintu itu ada yang gedor itu kayak 3 kali gitu Mas. Dor gitu kan. Terus saya kan pikir mungkin adik saya usil atau gimana gitu. Tapi kok nggak ada suara lari. Akhirnya saya kan keluar. Saya cek kok sepi gitu kan. Terus saya tutup. Saya itu dalam hati ini apa ya, makhluk atau uh, mungkin adik saya gitu kan. Tapi kok nggak ada suara lari gitu. Terus kejadian yang kemarin itu pas bulan November, kalau nggak salah November atau Desember itu kan di tempat saya itu udah lama nggak ada kuda lumping ya Mas ya. Jadi semenjak COVID itu emang udah nggak dibolehin. Terus kemarin itu baru dibolehin langsung gede gitu Mas. Lokasinya itu kalau dari tempat saya itu 900 meteran. Nah terus tapi suaranya malam tuh sampai ke tempat saya Mas. Pas sekitar jam 9 atau enggak jam setengah 9 itu di samping sekolah itu dari depan pintu pagar mungkin 15 meteran itu kan depannya juga ada kayak tempat usaha yang disewakan gitu kan Mas. Itu juga sering buat tempat kecelakaan sebenarnya. Nah itu malam itu ada kejadian, jadi ada motor ditabrak sama mobil. Terus yang motor tuh yang bonceng tuh kalau nggak salah meninggal di tempat langsung. Nah kalau yang pemilik tempat usaha itu maksudnya yang bukan penyewa ya, pemilik tempat usahanya kan rumahnya di belakangnya persis. Itu ngerasain kok satu rumah tuh bilang gini, kok rumah kok kayak bau menyan gitu kan. Apa yang kuda lumping itu minta ganjel gitu kan. Nah lagi bilang gitu itu tiba-tiba ada kecelakaan di apa namanya yang tempat itu persis dan langsung meninggal dunia gitu. Nah selang mungkin 3 hari atau enggak 2 hari habis itu kembali ke tempat saya Mas. Pas malam sekitar jam 10-an itu kan saya udah tidur kan, pintu gerbang udah saya cek semua, pintu alarm udah saya nyalain. Terus saya udah mau apa namanya narik selimut gitu, kok tiba-tiba kayak daun pintu tuh gagangnya dijeglek gitu kan. Terus alarm nyala, saya lari keluar, saya cek itu apa gitu kan, kok sampai kayak jeglekin pintu. Daun pintu kan saya pikir kan orang, kalau angin nggak mungkin sampai alarm nyala. Terus saya sempat tanya orang rumah, nggak ada yang dengar alarm, tapi saya dengar itu. Tadi saya juga sadar sih, bukan tidur. Saya ngecek itu nggak ada siapa-siapa, sepi. Tapi kalau lihat dari kejadiannya emang dulu tuh pas saya juga awal buka itu emang di situ tuh sering buat sambaran petir gitu Mas. Hampir setahun tuh 2 kali sampai lampu rusak. Terus mesti disambernya pas malam Jumat. Terus sebelum dulu saya sering rukyah mandiri gitu, di dalam kayak sering bau, gimana ya Kak, bau mohon maaf Mas, bau sampah gitu ya, tapi bau sampahnya itu kayak di apa ya, bulu bulu kambing gitu dibakar gitulah, dicampur-campur gitu, baunya kayak gitu, mulek-mulek gitu. Terus nanti habis itu soalnya itu hilang. Terus kalau dulu itu ada yang cerita emang tempatnya saya itu sama yang di sekolah itu emang katanya serem sih dulu. Yang mau saya tanya itu sosoknya sebenarnya usil ganggu atau cuman kayak sekedar datang gitu ya Masnya? Karena saya juga agak takut sih kalau
jalanin usaha sambil ada yang ganggu gitu. Mas Arfi, Ya, iya mas. itu kalau boleh tahu suasana di tempat tinggal Mas atau di lokasi itu berarti seperti apa sih Mas? Kalau di situ itu sekarang tuh semakin ramai mas sebenarnya, tapi juga sering buat kejadian kecelakaan. Karena kalau yang pas dulu itu ada lagi ceritanya mas, pas Idul Fitri hari pertama itu kan malamnya. Jadi itu jam 9 itu pintu pagar saya itu ditabrak motor. Nggak tahu orangnya itu mabuk atau gimana, tapi orangnya sadar. Pas itu saya sama bapak saya masih di depan. Terus itu ada motor banter, nabrak pintu pagar itu. Terus ditanyain kan, lah kok sampai nabrak ini gimana? Katanya kayak lihat orang nyabrang gitu mas di depan rumah gitu. Dulu itu sebelum saya belum buka sih, masih proses pembangunan sih, itu belum jadi gitu. Kalau boleh tahu itu sebenarnya kalau dilihat dari jalannya apakah kayak tikungan yang cukup tajam atau gimana sampai kemudian jadi banyak kecelakaan terjadi di sini gitu Mas? Oh ya, betul mas. Di situ ada semacam tugu mas. Tuh kalau nyebutnya sih tugu pensil gitu ya. Jadi itu ada persimpangan dari bawah ke atas, terus yang dari arah Wetan lah ke arah Kulon gitu istilahnya mas ya, Jawanya. Jadi itu ketemunya di situ tuh lo pas tikungannya, pas nikung persis, terus yang dari tugunya juga dari bawah ke atas gitu kan kendaraan sering papasan di situ. Oke. Tugu pensil warna pink. Sekarang udah dicat jadi pink putih kalau nggak salah. Mas Febri silakan Mas. Selamat malam Mas Arfi. Ya, selamat malam mas. Ya kalau yang saya tangkap ya, yang saya rasakan itu hampir satu kampung ya, hampir satu kampung di situ itu apa ya istilahnya wingit gitu mas. Oh, gitu yang saya rasakan. itu gimana mas? Yang saya rasakan seperti itu, dan yang khususnya di tempatnya Mas Arfi sendiri ya gitu. Yang saya lihat itu entah ini emang sengaja ditanam atau mungkin peninggalan orang zaman dahulu ya. Itu ada beberapa benda ya, bisa dikatakan benda pusaka atau ya seperti itulah, benda pusaka seperti itu gitu. Ada di tanah sekitaran rumahnya Mas Arfi itu sendiri gitu. Tapi saya belum tahu entah itu sengaja memang ditanam di situ atau pada zaman dahulunya ada orang yang meninggal dan membawa pusaka gitu ya, meninggal di tempat itu dan membawa pusakanya terus istilahnya jatuhlah ke tanah itu. Seperti itu. Saya belum tahu pastinya ya. Tapi yang pasti yang saya lihat itu memang ada beberapa pusaka di situ gitu. Dan ini ya yang membuat katakanlah angker atau singup gitu ya, wingit gitu ya. Di rumahnya Mas Arfi sendiri itu ya, kalau menurut saya ini itu tadi mas, benda-benda ini tadi gitu. Mereka pun benda-benda ini pun kayak sifatnya kayak mengumpulkan energi gitu mas. Jadi kayak menyerap energi yang lainnya gitu. Itu kalau
Yang saya tahu seperti itu ya. Tapi untuk keluarga saya itu apakah nantinya akan mengganggu atau enggak Mas? Karena saya juga sempat kayak ruqyah sendiri pun kayaknya enggak mempan gitu ya Mas ya. Ya. Sempat saya itu kalau maghrib saya andani gitu, tapi gangguan tuh mungkin hilang, tapi nanti kayak muncul. Cuman nggak munculnya di tempat saya sih, di kamarnya sepupu saya itu katanya kalau malam itu sering kejadian tuh setiap malam gitu kan. Lari entah kenapa itu sepupu saya gara-gara kayak dinaikin gitu perutnya sampai sesek, kalau enggak yang terakhir tuh tangannya digondeli gitu Mas. Ya. Masih satu rumah. Kalau mengganggu atau tidaknya jelas mengganggu ya Mas kalau menurut saya ya. Karena memang langsung kontak fisik ya. Itu kalau menurut saya sudah sangat mengganggu gitu. Dan gini Mas Kak, itu kita ruqyah pun, istilahnya kita ruqyah pun, terus kita bersihin pun, kalau barang itu atau benda itu masih ada di situ ya nggak akan bisa gitu Mas. Kuncinya ya di benda itu tadi. Kalau benda itu tadi sudah bisa diambil lah gitu ya istilahnya ya, diambil, diwujudkan gitu, insya Allah akan aman gitu Mas. Kuncinya, jadi titik kuncinya itu ada di benda tersebut gitu. Oh baik Mas. Kalau yang saya tahu seperti itu ya, yang saya lihat gitu. Entah ini benda ini, entah itu tanaman atau enggak pun, itu saya juga belum tahu pastinya Mas gitu. Tapi saya lebih condong ke ini ya, kayak peninggalan zaman dahulu gitu. Jadi bukan sengaja ditanam, itu bukan, tapi lebih ke peninggalan zaman dahulu gitu. Lebih ke situ saya.